Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Wijaya dengan ujung NPM 080. Ya baik, kita masuk ke dalam pendahuluan, yang dimana peristiwa masa lalu meninggalkan jejak berupa teks artefak dan tradisi lisan yang kemudian dikaji sejarawan untuk menilai autentisitas serta isi guna merekonstruksi sejarah secara akurat. Istilah sejarah berasal dari kata Arab syajarah yang berarti pohon, menggambarkan rangkaian kehidupan yang terus berkembang. Sejarah memiliki dua sisi, yaitu sejarah objektif sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sejarah subjektif sebagai pemahaman manusia terhadap peristiwa tersebut. Karena peristiwa masa lalu bersifat kompleks dan saling berkaitan, metodologi sejarah diperlukan agar berproses rekonstruksi berjalan sistematis melalui tahapan heuristik, kritik, sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode penelitian ini juga sangat penting dalam studi Islam karena Islam merupakan realitas historis yang terus berkembang, sehingga membutuhkan analisis yang objektif untuk memahami doktrin mazhab serta peradaban. Dengan demikian, model penelitian sejarah Islam harus menekankan tahapan metodologis, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, serta pemahaman teori sejarah modern dan menafsirkan peristiwa masa lalu. Yang selanjutnya adalah 4 tahapan penting penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik, yaitu proses mencari dan mengumpulkan semua sumber yang berkaitan dengan peristiwa yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai jenis sumber seperti sumber lisan, hasil wawancara dengan pelaku sejarah, kemudian sumber tulisan seperti buku arsip, surat kabar dan sebagainya, dan sumber benda artefak seperti candi, alat rumah tangga kuno atau perhiasan. Tujuannya agar peneliti memiliki data yang cukup sebelum masuk ke tahap berikutnya. Yang kedua adalah verifikasi atau kritik sumber. Tahap ini berfungsi untuk memastikan bahwa sumber yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya. Verifikasi ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal adalah menilai isi sumber, kredibilitas penulis, serta kesesuaian informasi dengan sumber lain. Sementara itu, kritik eksternal menilai keaslian bahan fisik sumber, mulai dari autentitasnya, orisinalitas, hingga integritas sumber. Hanya sumber yang sudah lolos tahap verifikasi yang boleh digunakan sebagai dasar penelitian. Yang ketiga adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap sumber-sumber yang sudah dinyatakan valid. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan fakta-fakta sejarah, mencari makna di balik data, serta membentuk pemahaman yang rumput mengenai peristiwa yang diteliti. Peristiwa harus bersikap objektif dan tidak memasukkan imaginasi atau pendapat pribadi yang tidak sesuai berdasarkan fakta. Dan yang terakhir, yang keempat adalah historiografi, yaitu menulis sejarah. Pada fase ini, peneliti menyuruh seluruh hasil analisisnya menjadi sebuah narasi sejarah yang sistematis, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti harus memperhatikan bahasa, format penulisan, dan konsistensi istilah, serta alur penjelasannya agar hasil penelitian mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Selanjutnya terdapat jenis sumber utama dalam penelitian sejarah, yang mana di sini digunakan dua jenis sumber utama ya. Yang pertama ada
sumber primer yang mana sumber asli berasal langsung dari pelaku atau saksi kejadian. Contohnya kayak wawancara, dokumen asli, observasi, atau catatan harian, atau benda peninggalan sejarah. Terus sumber primer itu sangat penting untuk kita gitu karena lebih akurat untuk penelitian dan benar-benar berasal dari waktu kejadian tersebut gitu. Jadi si penelitian itu akan menjadi lebih akurat seperti itu. Yang kedua ada sumber sekunder, yang mana sumber ini itu dibuat setelah peristiwa terjadi. Nah contohnya itu berupa artikel ilmiah, buku sejarah, biografi, atau film dokumenter. Yang mana sumber sekunder juga membantu kita memahami dalam penjelasan yang lebih luas karena biasanya sudah dianalisis oleh para ahli gitu. Jadi kita lebih mudah memahaminya. Jadi intinya tuh sumber primer itu memberikan bukti secara langsung. Kalau sekunder yang mana membantu menjelaskan dan menafsirkan peristiwa tersebut gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian sejarah dan relevansinya dalam kajian dakwah modern. Nah, di sini ada dua bagian yaitu metode penelitian sejarah. Nah, apa itu metode penelitian sejarah? Metode yang digunakan untuk mengkaji peristiwa masa lalu termasuk yaitu metode kualitatif, menganalisis teks, wawancara, arsip, dan dokumen sejarah untuk memahami makna suatu peristiwa. Nah terus ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu menggunakan data angka, statistik, dan pola kuantitatif dalam peristiwa sejarah. Nah, bagian yang kedua yaitu tantangan dakwah di era modern. Nah, ada 3 bagian yaitu ketidaksesuaian metode dan materi dakwah. Pendakwah harus menyesuaikan metode dengan karakteristik masyarakat digital. Terus kesalahan internal pendakwah itu misinterpretasi masalah dakwah, pemilihan metode yang salah atau enggan menerima kritik. Terus yang terakhir kompleksitas era digital, yaitu perkembangan teknologi menuntut strategi baru agar dakwah tetap relevan dan efektif. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pengaruh teori-teori sejarah kontemporer terhadap penafsiran peristiwa sejarah, yang dimana terbagi menjadi 5. Yang pertama itu mengubah cara memahami fakta sejarah. Teori kontemporer menekankan bahwa fakta sejarah tidak netral. Peristiwa dipahami melalui sudut pandang sosial, budaya, dan kepentingan tertentu, sehingga penafsiran lebih kritis dan tidak deskriptif. Yang selanjutnya memperluas perspektif dan objek kajian. Sejarah tidak lagi hanya membahas tokoh besar, perang, dan kerajaan. Teori kontemporer membuka kajian sejarah perempuan, sejarah lokal, budaya, pendidikan, dan kelompok kecil. Selanjutnya ada mendorong penggunaan pendekatan interdisipliner. Sejarawan menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi, ekonomi, bahkan psikologi untuk memahami peristiwa masa lalu. Yang keempat, menyoroti multisuara. Peristiwa sejarah dilihat dari berbagai pihak, bukan hanya pemenang. Teori kontemporer membuka ruang bagi suara rakyat kecil, perempuan, minoritas, dan masyarakat adat. Jadi penafsirannya menjadi lebih adil dan seimbang. Yang terakhir, menekankan konteks sosial budaya. Penafsiran ini tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga situasi sosial, nilai budaya, dan kondisi masyarakat saat itu. Hal ini membantu memahami makna mendalam dalam
sebuah peristiwa sejarah. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi kesimpulan dari materi pada kali ini adalah membahas materi tentang model penelitian sejarah, yang dimana metode sejarah itu merupakan prosedur sistematis untuk merekonstruksi masa lalu, secara objektif dan kritis, yang dimana dalam hal ini implementasi metode ini sangat krusial dalam penelitian untuk menghasilkan karya sejarah yang valid dan juga kredibel gitu. Kemudian juga tahap-tahap utama dalam metode sejarah ini meliputi heuristik atau yang dimana pengumpulan sumber, kemudian juga ada kritik sumber atau menguji otentisitas dan kredibilitas sumber, kemudian juga ada interpretasi yang dimana sebuah penafsiran kata, fakta, dan histografi atau perusahaan sejarah. Nah, dari keempat metode tersebut merupakan salah satu yang dimana tahapan utama dalam metode sejarah yang meliputi keempat tadi, ada heuristik, kemudian juga kritik sumber, interpretasi, dan juga histografi. Dalam hal ini setiap tahapan saling berkaitan, yang dimana harus dilakukan secara cermat. Dalam metode penelitian sejarah pun pendekatan multidisipliner atau penggunaan perspektif, konsep, dan teori dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, dan geografi sangat penting dalam untuk memperkaya analisis. Jadi dalam hal ini tidak hanya sekedar sejarah saja, tetapi ada pembahasan-pembahasan yang lain yang dapat dibahas. Kemudian juga pendekatan ini memungkinkan sejarawan untuk membuat interpretasi yang lebih mendalam dan juga komprehensif dan kontekstual terhadap peristiwa masa lalu, menjadikannya relevan dengan isu-isu kontemporer. Jadi dalam hal ini metode penelitian sejarah tidak hanya mengandalkan bahwasanya hanya sejarawan yang hanya dapat kita ambil, tetapi juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu. Nah, dengan mengimplementasikan metode sejarah secara ketat dan menggabungkan dengan pendekatan multidisipliner, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang kompleksitas realitas sejarah. Jadi dalam hal ini dapat kita ketahui bahwasanya dalam metode penelitian sejarah ada beberapa aspek dan juga beberapa tahapan. Dalam hal ini semoga kita dapat lebih mendalami juga lebih mengetahui lagi bahwasanya dalam model penelitian sejarah itu ada tahapan-tahapannya. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya ada satu kutipan yang dikutip dari Einstein, yaitu Albert Einstein, yang imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Nah, mari kita wujudkan masa depan bersama seperti itu. Bersama Jaya.